lihat membaca sebuah buku, kemudian mereka itu diberikan kesempatan untuk memberi pendapatnya mengenai apa yang dia sukai dari buku bacaan itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan bukunya tentang apa gitu. Berarti dia benar-benar paham akan buku yang dia baca. Betul, gitu ya. Itu yang kita latih dulu. Nah kemudian setelah itu tuh saya arahnya adalah nanti mereka itu akan diberikan suatu materi tertentu yang kita gali bersama gitu ya, bukan plek diberikan, jadi tapi mereka menggali sendiri di internet, di buku gitu. Kemudian kita belajar presentasi, kemudian kita buatkan sosial media atau video seperti itu, kemudian kita sebarkan. Jadi orang-orang yang ada di ekskul literasi Spelik yang saya beri nama Spelik itu tujuannya adalah menjadi agen literasi di sekolah gitu. Jadi agen mereka itu yang menyebarkan literasi ke sekolah-sekolah, ke siswa-siswa di sekolah gitu. Iya, berarti mengajak teman-teman untuk yuk literasi itu penting gitu ya. Betul. Kayak mereka yang membuatkan bahan bacaan untuk teman-temannya. Wah, keren banget. Berarti dia secara tidak langsung nanti itu dia akan membuat suatu bacaan atau menciptakan suatu bacaan gitu ya Kak ya, yang bakal dibaca oleh teman-temannya gitu ya Kak ya. Nah berarti caranya Kak Wanda, selain dia itu paham dengan apa yang dia baca, dia harus bisa juga membuat suatu bacaan gitu ya. Nah beda nggak Kak ketika kita membaca sama ketika kita membuat suatu bacaan? Biasanya kalau kita menulis, apa yang ada di papan itu yang kita tulis kan Kak? Nah kalau membuat bacaan itu kan secara tidak langsung otak kita dipaksa kreatif ya nggak sih? Betul. Ini kita mau bacanya, mau buat bacaan yang apa? Nah itu gimana Kak? Jadi gini, orang-orang yang saya rekrut di ekskul itu bukan orang-orang yang hanya suka membaca, tapi juga orang-orang yang berminat public speaking gitu ya. Jadi berbicara di depan orang, kemudian menyukai ilustrasi. Jadi mereka nanti akan dikombinasikan menjadi kelompok-kelompok dan menghasilkan bacaan mereka sendiri. Dan kita tidak melepas mereka langsung ya buat bacaan gitu, bukan gitu. Tapi yang ditekankan itu adalah kita baca, kita diskusi, baca, diskusi. Setelah itu kita menyiapkan bersama kayak gitu. Oke, berarti diarahkan ya Kak ya. Betul. Nah tadi kan juga sempat dengar Kak Wanda itu bilang Kak Wanda sempat buat buku bacaan anak gitu ya. Nah apa sih yang memotivasi Kak Wanda untuk tiba-tiba pengen buat buku gitu Kak? Sebetulnya minat untuk menjadi penulis itu sudah ada semenjak lama ya. Jadi memang saya suka gitu. Dari SMP SMA tuh buat puisi sendiri kayak gitu. Puisi Kak? Iya puisi, tapi ya puisi sederhana ya. Kalau zaman itu tuh kan masih galau-galau ya kayak gitu-gitu. Ditumpuk tapi nggak jadi apa-apa, jadi nggak jadi buku. Kayaknya nggak cukup bagus deh untuk jadi buku gitu kan. Pernah juga buat cerpen dan bakal novel sendiri, tapi sama juga nggak dibukukan gitu. Nah akhirnya ketika di yayasan itu saya mendapat PR untuk membuat cerita-cerita untuk bahan belajar. Jadi saya di sana tuh kebetulan belajarnya bahasa Inggris dan sebetulnya saya nggak punya spesifikasi bahasa Inggris kan, tapi di sana itu kita bisa belajar gitu. Jadi kita langsung menulis sendiri. Itu berarti Kak Wanda pakai bahasa Inggris ya? Iya, menulis dengan bahasa Inggris. Kemudian kita ada mentor dari Belanda namanya Oma Marha. Kita dapat mentoring secara daring gitu, dan merevisi cerita-cerita kita. Nah suatu ketika setelah 1,5 tahun itu cerita-cerita itu dikumpulkan kemudian dibukukan. Itu buku pertama yang lahir tuh, prosesnya panjang banget 1,5 tahun gitu. 2000 berapa Kak? Terbit bukunya 2021, tapi dibuatnya dari tahun awal itulah. Wah keren banget ya. Ternyata kemudian ikut lomba-lomba gitu, mencoba deh buat ikut lomba. Lomba apa tuh kalau boleh tahu Kak? Lomba penulisan cerita anak. Jadi memang ada Kak ya. Ada lomba-lombanya dulu yang saya ikutin di 2020 itu di Bali Muda Foundation yang mengadakan. Kemudian selanjutnya 2021 terbit bukunya, tapi saya nggak ikut lagi. 2022 mulai bikin ikut ikut event lagi kayak gitu. Nah dalam
penulis buku atau dalam menulis buku, kadang kan ada yang bilang kayak menulis puisi aja itu pasti harus sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan apa yang kita alami atau mungkin apa yang kita lihat gitu, penghayatan itu. Nah, ketika Kak Wanda menulis buku anak itu gimana ke awalnya? Apa nggak kebingungan gitu mencari kata-kata? Karena kan kalau udah dewasa nulisnya tuh, aduh gimana ya bahasa anak-anak tuh yang biar mereka paham itu gimana, Kak? Iya, sebetulnya kayaknya ada pepatah yang bilang bahwa penulis itu terlahir dari pembaca gitu kan? Iya, benar. Ya, jadi di sana itu memang kebetulan buku cerita anak itu sangat banyak referensinya. Dan itu buku-buku impor yang ceritanya itu alurnya itu sudah matang sekali gitu. Dan benar-benar menarik. Jadi ketika kita membaca buku-buku yang seperti itu, otomatis kita punya standar sendiri terhadap cerita yang bagus. Jadi semakin, ada acuannya gitulah Kak ya. Semakin bagus kualitas bacaan yang kita baca, kita juga memiliki kualitas standar yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih baik lah gitu untuk membuat sebuah cerita. Nah, dari sanalah kita mulai mencoba-coba. Kita melihat formulanya kan. Jadi dari sekian banyak buku yang sudah dibaca itu, kayaknya konfliknya yang akan menarik itu yang seperti ini. Iya, kayak gitu. Kan soalnya ada yang bilang juga kalau kita membaca buku itu kita membaca pikiran orang. Nah, jadi semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak juga kita membaca pikiran orang. Iya. Ketika kita dikasih kesempatan untuk menulis buku, berarti Kak Wanda udah cukup banyak melihat pandangan-pandangan dari seorang penulis sehingga sekarang Kak Wanda sudah bisa menjadi penulis gitu ya. Iya, keren sekali, luar biasa. Itu cita-cita Rina banget sih juga Kak. Terus karena dulu tuh Rina suka nulis diary kan. Jadinya suka aja gitu nulis, kayak menumpahkan perasaan kita tanpa tanpa ada rasa takut untuk di-judge lah, disakiti lah. Apalagi kalau udah tertuang perasaannya tuh kan lebih enak gitu ya. Karena kalau zaman sekarang itu menulis buku itu lumayan gampang, yang sulit itu memasarkan. Betul banget ya. Iya, karena kita bisa meraih penulis-penulis indie gitu loh. Jadi kayak percetakan yang self publishing gitu untuk menerbitkan buku kita. Tapi pemasarannya itu yang menjadi PR. Jadi tugas penulis itu bukan hanya menulis, tapi bisa mereka memasarkannya. Marketingnya tuh harus dapat banget ya Kak ya. Selain stres untuk menerangkai kata-kata, kita stres juga untuk memasarkan ya. Iya, betul. Kecuali kita bisa tembus penerbit besar ya. Dan itu masih menjadi goal saya juga sih. Aduh, semoga tercapai ya Kak ya. Oke, buat fans Tia Radio Barong, ini makin seru aja. Sebentar lagi Rina bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di DM Radio Barong FM. So, sekarang Rina mau jeda dulu pakai lagu. Jadi buat fans Tia Radio Barong, jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Berdiam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu. Aku sayang kamu.
di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Maafkan, aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu.
Tiap hari begini, bangun pagi lagi pergi, dan pulang sore hari, sibuk mengejar mimpi, hingga aku lupa diri, perlu disenangi. Ada yang salah, padahal hidup terasa baik saja, tapi ku salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak hari, ceritakan lucunya dunia. Sadari hidup butuh bahagia. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak berdiskusi. Sejenak kita senangkan diri, duduk santai kita pesan kopi. Ada yang salah, padahal hidup terasa baik saja, tapi ku salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak hari, ceritakan lucunya dunia. Sadari hidup butuh bahagia. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak berdiskusi. Sejenak kita senangkan diri, duduk santai kita pesan kopi. Memang butuh kerja, tapi jangan lupa bahagia. Ajak teman, atur jadwal sekarang. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM bareng Rina dan Kak Wanda lagi di sini buat fans setia Radio Barong. Wah, udah banyak pertanyaan yang masuk ya, yang bakal Rina bacain pertanyaan-pertanyaan dari fans setia Radio Barong nih. Oke, yang pertama ada dari Kak Desi.
Ini lucu sih pertanyaan Kak Wanda. Kak, gimana sih rasanya menjadi guru? Kak, gimana sih rasanya menjadi guru ketika menghadapi anak-anak yang suka tantrum? Nah, mungkin yang dimaksud tantrum itu kan tadi Rina sempat ngomong kalau Kak Wanda itu guru matematika. Nah, terus sekarang itu kan kalau orang udah ngedengerin, gak sekarang aja sih, dari dulu nih, dari zamannya Rina aja kalau udah ngedenger matematika tuh, waduh, udah duluan tantrumnya keluar gitu. Padahal belum Kak Wanda menjelaskan. Nah, Kak Wanda, iya, kayak udah kaget duluan, udah ngerejet duluan ada dia, Kak. Kak Wanda menghadapi hal itu nggak? Kayak baru perkenalan, saya guru matematika, langsung wah, udah kayak gitu. Gimana ya? Jadi setiap tahun, setiap ketemu siswa, saya selalu mengevaluasi apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi di tahun ini itu saya melihat siswanya seperti apa gitu. Jadi dengan keinginan untuk, aku mau jadi guru yang keren, aku bawa LCD ke sekolah dan aku mau menampilkan sesuatu yang keren pakai media gitu. Jadi di hari pertama itu yang aku lakukan, dan aku menyadari bahwa itu adalah tindakan yang salah. Karena masalahnya adalah mereka bukan tertarik ke video. Memang ada beberapa anak yang suka. Cuman masalah yang harus dibereskan di awal itu adalah membuat mereka itu mendengarkan instruksi. Iya, betul. Kalau di kelas-kelas yang sekarang ya, untuk anak-anak yang sekarang, karena mereka itu karena fokusnya singkat, kemudian mereka tidak mau mendengarkan. Jadi yang saya latih untuk biar mereka bisa mendengarkan instruksi adalah dengan memberikan banyak game. Gamenya beda-beda, jadi instruksinya itu harus jadi beda-beda kan. Jadi mereka mau tidak mau harus memahami atau mendengarkan instruksinya, sehingga mereka akan bisa berhasil dalam game. Karena dikemasnya dalam game, saya nggak usah susah-susah bilang pelajarin ini gitu, atau fokus gebrak gitu yang jedek diam semuanya. Karena mereka itu kalau udah disebut kata game, mereka akan semangat karena sing lajah gitu. Padahal isinya soal-soal matematika gitu. Nggak belajar gitu. Mereka nganggap itu nggak belajar, tapi bagaimana caranya biar menang gitu. Kalau game itu jiwa kompetitif mereka tuh akan keluar dan ingin menang gitu. Ketika mereka ingin menang, mereka harus tahu aturan gamenya. Jadi memang ditumbuhkan sendiri minatnya gitu. Jadi menghadapi siswa tantrum, iya pernah, tapi treatmentnya itu ya seperti itu. Jadi pertama itu kita harus jeli melihat kebutuhan mereka itu apa. Iya, benar. Setelah itu kita kasih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga nanti walaupun mereka tantrum, kita gampang aja untuk mengarahkan mereka lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya untuk siswa kita membuat kesepakatan. Oke. Nah, tadi juga ada yang bertanya, itu kan dari Kak Desi ya, Kak Wanda. Nah, ini sekarang dari Kak Mita. Apa sih buku pertama yang diciptakan oleh Kak Wanda? Buku pertama yang saya buat itu judulnya The Tales We Tell. Itu adalah buku kumpulan cerita anak dengan ide-ide pembelajaran dalam 2 bahasa. Itu adalah hasil dari kita belajar di kelas bahasa Inggris di Yayasan Maria Pacung. Jadi bukan buku saya sendiri ya, maksudnya kita berkolaborasi dengan guru-guru di yayasan. Yang kedua itu buku yang terbit dari yayasan, yang setelah yayasan lain ya, Bali Muda Foundation, itu dari hasil dari kompetisi. Jadi diseleksi naskahnya, kita kirim naskah, diseleksi dan menang. Itu judulnya Dega Ingin Kulit Jerungga. Ceritanya adalah tentang literasi finansial, tentang tukar menukar barang, tapi dengan dikemas dengan permainan tradisional juga gitu. Iya. Menarik banget berarti Kak ya. Nah, yang terakhir ini Lompat Lalu Menghilang. Jadi itu judulnya apa Kak? Lompat Lalu Menghilang. Lompat Lalu Menghilang. Waduh, gimana tuh Kak? Jadi ini ceritanya adalah tentang kutu rambut. Oke, kutu rambut. Di sini juga ada pengamatan sains. Kalau misalnya guru-guru SD ada tema tentang serangga atau binatang, ini bisa dipakai untuk
pembelajaran. Jadi bagaimana kita mengamati serangga dari sini. Kemarin saya coba keponakan kan, saya minta dia baca, terus saya tanya, kamu sukanya bagian mana gitu. Dia bilang, aku sukanya di bagian ada gambarnya tentang mengamati bagian tubuh serangga yang diperbesar. Jadi kutunya bisa dengan kaca pembesar tuh bisa diperbesar, kelihatan kakinya. Wow, keren banget. Itu Kak Wanda buatnya tuh berapa lama prosesnya? Ini cepat karena kebetulan idenya muncul sendiri gitu, dengan cepat habis. Jadi waktu itu tuh ada BIMTEK di Balai Bahasa, penulis buku cerita anak juga. Nah, kita selama sesi itu saling ngobrol juga sama peserta, menceritakan pengalaman kita gitu. Nah, ini sebetulnya dari pengalaman yang benar saya alami gitu, tapi dimodifikasi menjadi sebuah cerita baru gitu. Jadi dulu waktu di yayasan itu kita benar-benar mengamati serangga. Jadi banyak serangga yang kita amati, salah satunya adalah kutu rambut. Nah, jadi sampai sekecil itu ya? Iya, jadi kita nyari kutu rambut beneran dari anak-anak PAUD itu. Ambil satu, kemudian diletakkan di dalam toples yang ada tutupnya itu ada kaca pembesarnya. Nah, ketika kaca pembesarnya dibuka, kutunya lompat, hilang gitu. Makanya lompat lalu menghilang. Ajaibnya adalah kutu itu menghilang dan beranak di kepalaku. Astaga. Dan itu bikin gatal-gatal. Waduh, udah tua kutuan gitu. Ya ampun gitu. Dan untungnya ya namanya kutu ya. Untuk pengetahuan yang bisa kita eksplor bahwa kutu itu bisa dibasmi, dihilangkan dengan cara-cara tertentu gitu. Dan itu tidak apa ya, bukan sesuatu yang kayak orang kan, kutuan berarti gini gitu kan. Tapi itu bisa dihilangkan gitu. Dan itu tidak akan melekat selamanya gitu. Benar. Nah, sepanjang Kak Wanda menjadi seorang penulis, khususnya di anak-anak, apa yang Kak Wanda rasakan dampaknya ke dirinya Kak Wanda sendiri? Kombinasi ya, jadi kesenangan menulis cerita anak itu adalah kita atau saya merasa bahwa saya bisa menciptakan dunia baru. Imajinasi gitu ya? Karena kita menciptakan tokoh sendiri, kita menciptakan konfliknya sendiri. Dan buku cerita anak itu kerennya adalah ketika ada konflik, mereka pasti penyelesaiannya bahagia. Iya, endingnya ya, happy ending selalu ya. Happy ending. Karena kita mengajarkan bahwa sesuatu itu bisa berakhir baik gitu kan. Makanya kecenderungannya banyak buku anak itu yang happy ending semuanya. Jadi saya merasa bahwa saya menciptakan banyak dunia-dunia yang indah. Itu yang membuat saya suka menulis cerita anak gitu. Efeknya apa ke saya? Ya, saya bisa menjadi lebih bahagia sih. Karena menciptakan cerita-cerita yang indah. Kemudian juga saya mengeksplor banyak buku cerita anak juga. Saya koleksi juga gitu. Karena itu itu tadi, kita biar menjadi penulis yang baik, kita harus membaca buku-buku yang baik. Betul. Nah, selain buku anak, kan Kak Wanda sebelum menjadi penulis juga pasti menjadi pembaca ya. Nah, apa sih buku yang paling Kak Wanda ingat sampai sekarang? Yang Kak Wanda pernah baca? Ada kutipan atau kata-kata yang memang melekat sekali? Ya, diingat. Ada sih. Tapi ini buku yang belum selesai aku baca ya. Cuman dalam perjalanan itu aku menemukan bahwa oh iya ya, bener. Ini buku dari Simon Sinek. Itu judulnya Start with Why. Jadi mulai dari mengapa. Jadi buku itu adalah tentang ya pengembangan diri yang menjelaskan kenapa untuk melakukan sesuatu itu kita harus bertanya kenapa dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Karena dengan bertanya kenapa itu kita menemukan purpose atau tujuan hidup kita. Gitu. Oh gitu ya Kak ya. Bener sih, karena kalau apa-apa tuh pasti, apalagi sekarang, buku, pulpen taruh di tas. Kenapa kok ditaruh di tas? Pasti banyak banget anak-anak juga terutama kan. Apalagi Kak Wanda sebagai guru pasti banyak banget juga menemukan kalimat-kalimat kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Nah, pertanyaan kenapa itu adalah pertanyaan yang bagus karena mereka sudah itu tanda bahwa mereka sudah mulai berpikir dan bernalar. Kenapa begini? Kenapa boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu? Berarti mereka sudah ada daya pikir itu, dan itu sebetulnya harus ditelusuri dan dikembangkan lagi gitu. Karena mereka juga bukan hanya sekedar nanya ya, tapi emang benar-benar pengen tahu ya nggak sih? Kayak
kalimat sederhana misalnya kenapa kok harus ada uang? Iya, betul. Kayak gitu-gitu aja kan membuat jawab tuh ya nggak bisa. Dalam masih kecil nanti udah besar juga tahu. Udah nggak bisa digituin ya Kak ya. Iya betul. Dan justru harus dieksplor dari kecil, diberitahu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena saya baru menemukan juga ya buku ada buku tentang teori relativitas Einstein gitu. Itu kan kalau bahasanya itu udah susah banget gitu kan. Tapi ternyata ada buku itu yang disederhanakan dan dikhususkan dibuat untuk bayi. Jadi dari bayi sudah tahu relativitas Einstein kayak gitu. Jadi konsep dasarnya. Nah, penulis-penulis cerita anak itu keren-keren karena dia bisa orang-orang tertentu ya yang memang sudah banyak pengalamannya tuh mereka tuh bisa menulis sesuatu yang rumit menjadi sederhana sekali dan bisa dijelaskan sama anak-anak. Itu yang membuat saya terus. Penting itu kan bisa dimengerti oleh anak gitu ya Kak ya. Karena ini ada juga kutipan, kalau misalnya kamu merasa kamu pintar, coba jelaskan ke anak TK. Kalau kamu sudah berhasil menjelaskan ke anak TK, berarti kamu benar-benar pintar gitu. Kalau belum, masih teori yang banyak gitu-gitu, berarti belum menguasai benar-benar. Benar-benar. Soalnya anak TK kuncinya ya, karena dia betul. Itu ya jujur aja kalau dia lagi bosan, ya dia bakal nggak mau ngapa-ngapain, apalagi mood swing juga kan. Kalau kita nggak paham sama perasaan dia. Maknanya itu adalah sesuatu yang sulit itu harus dibuat sederhana. Kalau bisa dijelaskan dengan sederhana, baru artinya kamu memahami itu. Karena kan banyak juga buku-buku yang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Justru itu yang membuat anak-anak tuh males deh baca, nggak ngerti soalnya gitu. Tapi kalau dengan kata-kata yang sederhana, pasti kecanduan terus untuk membaca buku itu. Ya nggak sih Kak? Oke, ini Rina mau nanya sama Kak Wanda. Nah, selama Kak Wanda menjadi penulis buku, apa sih hambatan yang Kak Wanda hadapi? Pernah nggak kayak kehabisan kata-kata atau misalnya tiba-tiba buntu gitu Kak? Aduh gimana nih ya? Kalau kehabisan kata sih enggak ya, karena buku cerita anak itu kata-katanya sedikit. Cuman yang menjadi tantangan untuk menulis buku cerita anak itu adalah bagaimana kita membuat alur yang masuk akal untuk logika anak-anak gitu. Dan bagaimana kita menyiapkan buku itu sesuai dengan usianya gitu. Sesuai nggak sama minatnya mereka kan gitu. Nah, kalau tantanganku sendiri sih kalau saat ini itu konsistensi sih. Jadi karena banyak juga kerjaan yang aku lakukan gitu ya, nggak fokus ke cerita anak aja. Jadi konsistensi untuk menulis itu, padahal goalku tuh adalah aku biar bisa menulis rutin gitu. Sehingga ya semakin banyak menulis kan semakin bagus ide-ide yang muncul kayak gitu. Berarti selain nulis kan Kak Wanda juga membiasakan untuk membaca ya Kak? Iya, membaca juga. Nah, koleksi buku bacaan juga. Kalau Kak Wanda membaca itu emang ada jadwal tertentu atau Kak Wanda lakukan setiap hari Kak? Biasanya tidak ada jadwal tertentu, tapi biasanya setiap tidur itu sempat. Harus disempetin ya Kak ya? Karena yang saya baca tuh buku cerita anak kan, jadi memang cepet 5 menit selesai gitu. Iya. Lebih bagus kayak gitu nggak sih Kak? Daripada kita ngemaksain 30 menit tapi kita nggak tahu apa yang kita baca. Nah, sebetulnya kalau misalnya untuk membangun kebiasaan membaca, kita tuh harus tanya ke diri kita, kamu sanggupnya sejauh mana dulu? Misalnya untuk membangun baru membaca nih, awalnya belum pernah sama sekali membaca. Jadi 2 kalimat aja cukup. Yang penting hari itu kamu sudah membaca checklist gitu. Kayak kalau mau membangun ya. Karena yang pertama kita harus bangun tuh moodnya dulu. Benar. Jadi mood baca. Jadi kalau setiap hari kamu sudah membaca 2 kalimat, goalnya kan 2 kalimat aja. Kalau lebih kan berarti udah melewati goal nih. Tapi konsisten setiap hari dikerjakan gitu. Karena itu membuat kita happy juga, karena kita sudah berhasil melewati tantangan yang udah kita targetkan. Iya benar. Seiring dengan berjalannya waktu, tingkatkan lagi targetnya. Iya benar-benar. Oke, buat fans Tia Radio Barong, itu dia dari Kak Wanda. So, seperti biasa sebelum lanjut, terima kasih banyak juga dulu untuk Kak Desi dan juga Kak Mita yang sudah bertanya. So next, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jadi buat fans Tia Radio Barong
Jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Detak jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang, isi pikiran halu melayang, harumu bikin mabuk kepayang. Dari sini akal sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian, ingin dekat aduh menyenangkan, perasaan hati ingin bilang, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh, bilang-bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen. Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. oh kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin.